Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis pil KB. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke moms, mungkin masih ada di antara moms yang masih bingung dengan pil KB. Dimana pil KB itu kan ada macam-macamnya. Misalnya saja ibu menyusui yang bingung harus memilih pil apa yang harus digunakan. Nah, di sini saya akan jelaskan jenis-jenis pil KB. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya semua pil KB itu baik pil KB dengan pil 21 atau yang 28 itu semuanya sama cara minumnya, yaitu dengan mengikuti hari, disesuaikan dengan harinya, mengikuti arah panah. Dan untuk memulai mengkonsumsi pil KB itu sebaiknya pada saat menstruasi. Sekedar informasi juga untuk mom semua bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal seperti pil KB itu tidak semua orang bisa menggunakannya. Kenapa? Karena ada beberapa orang dengan penyakit tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi pil KB. Jadi, moms harus tahu dulu apa kontraindikasinya. Sepertinya kontraindikasi penggunaan kontrasepsi hormonal itu pernah saya bahas di video saya yang ini. Tentang kontrasepsi implan, di situ sama kan? Jadi kontrasepsi implan, pil suntik itu sama-sama adalah kontrasepsi hormonal. Jadi moms bisa lihat di situ apa saja kontraindikasinya atau siapa saja yang tidak bisa mengkonsumsi kontrasepsi hormonal. Oke moms? Nah, jadi sekarang kita lanjut saja ke videonya. Yang pertama adalah pil 21 atau pil KB dengan 21 jumlah pilnya. Jadi, dalam kontrasepsi pil itu ada dua jenis pilnya, yaitu ada yang 28 dan ada yang terdiri dari 21. Kita bahas dulu yang pil 21. Jadi pil 21 ini isinya itu 21, dimana semua warna dari pilnya itu sama. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa cara minumnya juga sama, yaitu dengan mengikuti arah panah. Pil 21 ini itu setelah pilnya habis, moms harus beristirahat selama 7 hari untuk tidak mengkonsumsi pil. Setelah 7 hari, moms baru bisa untuk melanjutkan ke blister selanjutnya. Fungsinya itu adalah untuk menunggu waktu menstruasi datang. Tapi, meskipun selama 7 hari itu moms tidak mengalami menstruasi, moms bisa melanjutkan ke blister selanjutnya. Kemudian, pil yang kedua. Pil yang kedua itu adalah kemasan 28 pil. Jadi, isi dalam satu blister itu adalah 28 pil. Di mana warnanya itu ada 2. 7 pil berwarna putih dan 21 pil itu berwarna berbeda. Yang jelasnya 7 pil itu berbeda dengan 21 pil lainnya. Kemudian pil yang 7 itu yang warnanya beda itu adalah pil placebo atau pil kosong. Sementara yang selebihnya itu adalah pil yang aktif atau pil yang berisi hormon. Nah, untuk pil kemasan 28 ini moms tidak diistirahatkan untuk berhenti minum pil. Jadi setiap harinya itu moms terus mengkonsumsi pil. Bedanya antara pil yang 21 dengan yang kemasan 28 itu adalah pil kemasan 21 itu harus beristirahat selama 7 hari, kemudian melanjutkan lagi dengan blister selanjutnya. Sementara pil yang 28 itu tetap mengkonsumsi pil setiap harinya selama 28 hari. Dan fungsi dari ketujuh pil yang berbeda warna pada kemasan 28 itu adalah untuk membuat moms itu rajin untuk terus mengkonsumsi pil agar tidak lupa. Berbeda dengan pil yang 21 itu harus istirahat selama 7 hari. Dan kadang orang yang lupa bisa saja mereka baru ingat selama istirahatnya 10 hari, 15 hari. Jadi itu yang membedakan. Jadi intinya di
kemasan 28 itu moms tidak akan lupa untuk meminumnya karena setiap hari moms harus minum. Sementara di pil 21 bisa saja moms itu bisa lupa, bisa saja lewat dari hari ke-7. Seperti itu moms. Kemudian yang ketiga adalah pil laktasi atau pil menyusui. Pil laktasi ini adalah pil yang cocok untuk ibu yang menyusui. Kemudian kapan harus mengkonsumsinya? Moms bisa mengkonsumsinya setelah masa nifas selesai atau 6 minggu setelah persalinan. Jadi, dengan mengkonsumsi pil laktasi ini, moms tidak usah khawatir karena pil laktasi itu tidak mengganggu ASI, tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang keempat adalah pil FE, pil KBFE. Apa itu pil KBFE? Apa itu FE? Jadi FE itu adalah zat besi, di mana pil KB itu mengandung zat besi di dalamnya. Jadi, selain untuk menghambat kehamilan, pil KBFE ini juga mengandung zat besi yang bisa mencegah terjadinya anemia. Pil ini cocok untuk ibu yang beraktivitas banyak, ibu yang selalu mengalami letih, lesu, lemas, pokoknya yang mengalami gejala-gejala anemia, moms bisa untuk mengkonsumsi pil KBFE ini. Pil ini itu mampu untuk mengatasi anemia saat terjadi menstruasi. Pil yang kelima. Pil yang kelima ini adalah saya namakan pil cantik. Karena beberapa pasien itu selalu mengatakan, Bu Bidan, ada tidak pil cantiknya? Bu Bidan, saya mau gunakan pil cantik, bisa tidak? Nah, saya dapatkan istilah pil cantik itu dari pasien. Saya juga baru tahu ternyata itu yang namanya pil cantik. Karena katanya kalau memakai pil cantik itu moms bisa glowing. Kenapa dikatakan pil cantik? Karena pil ini selain untuk mencegah kehamilan, pil ini juga bisa mengatasi jerawat. Yang mana itu pil cantik? Yang seperti apa? Merek dagang yang saya tahu tentang pil cantik ini, saya tahunya cuma 2, Diane dan Yasmin. Dan kalau untuk harganya, sepertinya harganya agak di atas dibanding dengan pil-pil lainnya. Untuk moms yang mau mengatasi jerawat, kemudian ingin juga untuk menunda kehamilan, pilih saja pil cantik ini supaya lebih glowing. Tidak moms, ini bukan bikin glowing ya, tapi ini untuk mengatasi jerawat. Ini bukan promosi ya moms, saya cuma menyarankan saja. Kemudian yang keenam itu adalah pil darurat. Kenapa dinamakan pil darurat? Karena pil ini hanya digunakan setelah berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Jadi, pil ini tidak dikonsumsi seperti pil lainnya. Obat ini bekerja untuk mencegah indung telur melepaskan sel telur sehingga tidak dibuahi. Pil darurat ini hanya terdiri dari 2 tablet saja. Jadi, cara minumnya itu adalah tablet yang pertama diminum segera setelah berhubungan atau maksimal 72 jam setelahnya. Kemudian, tablet yang kedua itu diminum 12 jam setelah pil yang pertama. Obat ini dikonsumsi itu paling lambat 3 hari. Moms, setelah saya menyebutkan jenis-jenis pil KB, saya juga ingin menyampaikan kepada moms semua bahwa sebelum mengkonsumsi pil, sebaiknya moms baca dulu petunjuknya. Kemudian apabila ada yang tidak dimengerti, sebaiknya moms tanyakan ke bidan. Kemudian, mengkonsumsi pil juga sebaiknya tidak disertakan dengan penggunaan obat lain. Karena ada beberapa obat yang memang apabila diminum dengan pil KB, itu efektivitas dari pil KB itu akan menurun. Kalau moms bingung dengan bagaimana cara mengkonsumsi pil KB yang baik dan benar, moms bisa cek langsung di video saya yang ini. Di situ saya menjelaskan. Moms bisa lihat di situ. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.